Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video hari ini gua ingin menceritakan kasus pembunuhan yang berasal dari negara Rusia, yang seharusnya pelaku sudah menikmati masa tuanya dengan tenang. Namun pada kenyataannya, di balik keramahan dan murah senyumnya, sang nenek ini merupakan sosok pembunuh berantai yang sangat kejam dan sadis. Dia melakukan pembunuhan, mutilasi, dan juga memakan organ tubuh dari korbannya. Hal apa sih yang melatar belakangi sang nenek melakukan hal keji seperti itu? Yuk, mari kita simak videonya. Kalau kita lihat sekilas, logika kita tidak akan bisa menerima jika ada seorang nenek bisa melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korbannya. Karena jika melihat secara fisik, ya sudah pasti tenaga dan kekuatannya tidak sekuat ketika dia muda. Nenek ini bernama Tamara Samsonova, terlahir pada tanggal 25 April 1947 di kota Uzur, negara Rusia. Sebenarnya sejak masa kecil hingga dewasa, tidak ada hal yang menunjukkan dia seorang psikopat. Malah dia dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan juga periang. Tamara pun sempat berkuliah di Universitas Linguistik Moskow, Rusia, hingga dia lulus. Setelah dia lulus, dia pun pergi ke kota Saint Petersburg, Rusia. Nah, di sanalah dia bertemu dan berpacaran dengan seorang pria yang bernama Alexei Samsonova. Lalu guys, pada tahun 1971, Tamara dan Alexei menikah. Pada awal pernikahan mereka semua berjalan normal. Namun semakin lama semakin terlihat jika Tamara ini adalah wanita pencemburu dan sangat posesif. Jika Tamara merasa cemburu, amarah dan emosinya selalu meledak-ledak. Bahkan nih guys, masalah kecil pun bisa menjadi besar karena cemburu yang dirasakan oleh Tamara. Menurut kesaksian keluarga, jika Tamara sedang cemburu dan marah, Tamara ini guys seperti memiliki dua kepribadian. Hingga pada akhirnya pada tahun 2000, suaminya Alexei pun menghilang dan pergi entah kemana. Tamara dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan suaminya. Namun usaha itu sia-sia. Tidak ada satupun sahabat, teman, dan keluarga yang mengetahui keberadaan Alexei. Pada saat Alexei dikabarkan menghilang, banyak para tetangga dan keluarga menduga jika suaminya itu menghilang karena ulahnya Tamara. Namun guys, dugaan itu terbantahkan karena Tamara sendiri terlihat terpukul dari kepergian suaminya dengan tiba-tiba. Sejak dari kepergian Alexei, terjadi perubahan 360 derajat dari sikap dan sifatnya Tamara. Dia terlihat murung, sedih, dan menutup diri dari kehidupan sosial. Tamara yang hidup sebatang kara di sebuah apartemen di daerah Dimitrov, sejak hilang suaminya, Tamara terlihat tidak pernah mengurus dirinya. Bahkan apartemennya pun dibiarkan berantakan. Menurut para tetangga apartemen, kondisi seperti itu membuat Tamara semakin sensitif dan membuatnya semakin pemarah. Dalam kondisi kesepian di tengah apartemen yang besar, lalu Tamara pun memutuskan untuk menyewakan kamar di apartemennya. Tamara berharap mendapatkan penghasilan dari uang sewa kamarnya itu. Sejak dari itulah, mulai silih berganti keluar masuk orang untuk menyewa kamar di apartemennya. Baru pada akhirnya pada bulan Maret 2015, Tamara bertemu dengan seorang wanita tua yang berumur 79 tahun yang bernama Valentina Ulunova. Valentina datang bermaksud untuk menyewa kamar apartemennya Tamara yang memang kebetulan sedang kosong. Nenek Tamara pun mengizinkan Valentina untuk menyewa kamarnya. Namun guys, Tamara meminta izin untuk tinggal bersama dengan Valentina sementara waktu karena kamar di apartemennya Tamara sedang direnovasi. Valentina yang baik hati pun dia mengizinkan Tamara untuk tinggal bersama. Namun guys, setelah beberapa lama tinggal bersama dengan Tamara, Valentina ini merasa risih dengan Tamara. Mungkin karena sifatnya yang mudah marah itu. Namun guys, Tamara sendiri ingin tinggal lebih lama bersama dengan Valentina. Mengetahui hal tersebut, Valentina pun menjadi tegas dan meminta Tamara untuk segera keluar dari apartemennya. Tamara yang mendapat pengusiran dari Valentina langsung marah, yang pada akhirnya terjadilah adu mulut mereka berdua yang membuat hubungan mereka semakin hari semakin memburuk.
Bahkan guys, keributan mereka berdua sering terdengar oleh para tetangga apartemen. Seringnya terjadi keributan itulah keluar omongan dari Tamara yang mengancam Valentina dengan mengatakan jika suatu hari Tamara akan membunuh Valentina dengan cara meracuninya. Valentina yang mendapat ancaman tersebut menganggap sebagai angin lalu saja. Ternyata guys, beberapa hari kemudian Tamara benar-benar membuktikan ancamannya. Dia pun pergi ke apotik dan meminta untuk diracikan sebuah obat yang bernama penazepam. Obat ini merupakan obat yang diperuntukkan untuk orang yang memiliki gangguan kejiwaan seperti depresi, skizofrenia, dan kecemasan yang berlebihan. Setelah berhasil mendapatkan obat tersebut, di dalam 1 hari itu, saat Tamara bertemu dengan Valentina, dia berubah menjadi baik dan ramah kepada Valentina. Bahkan guys, dia pun membelikan salad kesukaan dari Valentina. Valentina sendiri tidak merasa curiga dengan perubahan sikap dari Tamara. Lalu Tamara menawarkan salad yang dia beli untuk Valentina, dan Valentina pun memakan salad tersebut yang tanpa diketahui jika di dalam salad itu sudah ditaburi racun. Ketika Valentina sedang makan salad tersebut, ternyata guys, racun itu tidak langsung memberikan reaksi atau efek. Malahan Valentina masih terlihat baik-baik saja tanpa adanya gejala. Tamara yang sebenarnya sudah tidak sabar ingin membunuh Valentina, Tamara pergi ke belakang lalu mengambil gergaji mesin dan langsung memotong leher Valentina yang sedang makan, yang membuat darahnya berhamburan ke setiap sudut ruangan, dan badan Valentina kejang-kejang sekarat. Saat mengetahui Valentina sudah tewas, barulah Tamara memotong-motong setiap bagian tubuh Valentina. Hanya guys, untuk organ dalam seperti jantung, hati, dan paru-paru dan juga usus dipisahkan karena bagian tersebut akan digoreng lalu dimakan oleh Tamara. Dan pada keesokannya, tanggal 26 Juli 2015, potongan tubuh Valentina ditemukan di sekitaran apartemen. Gemparlah penemuan sisa potong tubuh manusia tersebut. Setelah diidentifikasi, identitas korban baru diketahui jika potongan tubuh itu miliknya Valentina Ulonova. Dengan terungkapnya identitas korban, dari situlah pihak kepolisian dengan mudah mengetahui keberadaan Tamara. Dan saat polisi mendatangi apartemennya, di sana polisi menemukan bercak darah di sekeliling ruangan Tamara. Dia pun langsung mengakui bahwa dia baru saja melakukan pembunuhan terhadap Valentina. Saat polisi melakukan olah TKP, polisi menemukan buku diari milik Tamara. Di dalam buku diari itu terungkap jika dari tahun 1995 hingga 2015, nenek Tamara telah melakukan pembunuhan sebanyak 11 orang. Dan dari 11 orang tersebut merupakan orang-orang yang menyewa apartemen milik Tamara. Dan di dalam buku itu guys, nenek Tamara menjelaskan secara detail bagaimana dia membunuh korbannya, lalu memutilasi hingga memakan daging korbannya. Dari buku itulah terungkap juga jika Alexi suaminya telah tewas dibunuh oleh Tamara. Jadi guys, selama ini pembunuhan yang dilakukan oleh Tamara berhasil ditutupi karena daging-daging dari tubuh korbannya diolah menjadi makanan lalu dimakan oleh nenek Tamara sendiri. Ternyata pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, dia tidak menunjukkan rasa penyesalan, malah menunggu selama 10 tahun agar kasus pembunuhannya dapat terungkap, karena dia berharap menjadi terkenal dan menjadi legenda atau ikon dari pembunuh berantai di Rusia, karena dia pun sangat mengagumi pembunuh berantai yang juga berasal dari Rusia yang bernama